Halo guysku, Bang Tusa update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung saya ucapkan teman-teman ya. Kembali kali ini ke dalam parade IPO Januari 2024 teman-teman ya. Nah, kali ini kita akan bahas lagi teman-teman saham yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia ya, teman-teman. Nah, sebelumnya itu kita sudah bahas IPO asli ya. Kemudian Cegas, kemudian Mang juga sudah. Nah, kemudian juga SMLE juga sudah, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas saham IPO Akro, teman-teman ya. Oke guys, jadi kali ini kita akan membahas IPO saham PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk dengan kode sahamnya Akro ACRO, teman-teman ya. Untuk sektornya itu ada di consumer cyclical. Periode book building tanggal 15 sampai 22 Desember 2023, rentang harga IPO ada di 103 sampai dengan 108 rupiah per lembar saham dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 6.938.280 lot saham, teman-teman. Seperti itu ya. Oke teman-teman, untuk profil singkatnya dari IPO-nya si Akro ini ya teman-teman. Jadi dia itu didirikan pada tanggal 21 Juli 1989 dengan bidang usaha itu ada di perdagangan dan industri berupa perekat hook and loop teman-teman ya. Ada pita pengait rekat juga dan ada webbing tape teman-teman. Nah, hook and loop ini merupakan alternatif pengganti kancing dan resleting teman-teman ya. Ya, biasa digunakan untuk boneka, pakaian, alas kaki, alat olahraga, alat kesehatan, kemasan, konstruksi, aksesoris, otomotif, dan alat tulis. Seperti itu guys ya. Nah, ini adalah profil singkat dari Akro ya. Teman-teman, kita akan kupas seperti biasa dari segi underwriter, kemudian struktur IPO, penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi, dan lain-lain teman-teman ya. Seperti itu. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, tak lupa saya ingatkan ya untuk selalu subscribe dan follow akun Bang Tusa Update teman-teman ya. Nah, ini informasi yang saya dapat pertama adalah bahwa si Akro ini teman-teman merupakan perusahaan asing ya teman-teman, yaitu dari Korea Selatan. Seperti itu guys. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan IPO saham PT Samkro Hyosung Adi Lestari Tbk. Oke teman-teman, kita bahas dulu di sini. Yang pertama itu adalah indikasi jadwal IPO ya teman-teman. Jadi akan memulai masa offering itu pada tanggal 2 sampai tanggal 8 Januari 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Januari 2024 teman-teman ya. Nah, ini kalau nggak salah untuk tanggal 10 Januari ini ada beberapa saham yang IPO-nya itu barengan ya teman-teman, seperti itu. Nah, yang akan menjadi underwriter atau penjamin emisi dalam IPO-nya Akro kali ini teman-teman itu adalah PT UB Kaihian Sekuritas teman-teman ya. Dengan kode brokernya AI teman-teman. Nah, langsung aja kita cek teman-teman untuk historis atau track record dari si AI ini ya teman-teman. Nah, si AI ini teman-teman dalam mengawal saham IPO itu belum pernah mengecewakan ya teman-teman. Kenapa? Karena dari beberapa track record saham IPO-nya ini bagus-bagus semua teman-teman ya. Yang terakhir banget dia itu mengawal saham IPO-nya Ayam teman-teman ya. Nah, untuk Ayam ini ARA ya teman-teman di hari pertamanya listing. Di hari kedua sempat naik teman-teman ya untuk IPO-nya Ayam, tapi tidak bertahan lama ya, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang ikut IPO-nya Ayam kemarin dan langsung jual di hari pertama itu cuan ya untuk IPO-nya. Nah, kemudian selanjutnya sebelum Ayam dia mengawal saham IPO Koka teman-teman ya. Koka ini juga dikasih hijau ya teman-teman di hari pertamanya listing. Jadi buat teman-teman yang ikut IPO atau jadi IPO hunter di saham Koka itu juga cuan ya teman-teman. Nah, tapi si Koka kemarin ini dia join teman-teman ya dengan sekuritas lain. Dan sekarang Koka sudah balik ke harga 50 ya guys ya, seperti itu. Nah, kemudian sebelum mengawal saham Koka, dia mengawal saham IPO Baby ya, teman-teman. Nah, Baby ini kita yang ikut IPO-nya juga dikasih cuan ya untuk momen jangka pendek atau momen IPO hunter, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian lebih lama lagi dia mengawal saham IPO ROLF ya, teman-teman. Ini papan akselerasi berhasil arah 6 atau 7 kali ya, guys ya. Seingat saya seperti itu. Nah, jadi track record si AI ini teman-teman dalam mengawal saham IPO bagus ya, bagus untuk momen IPO hunter atau jangka pendek teman-teman. Belum ada yang mengecewakan lah ya. Semuanya dikasih cuan, dan kalau memang ada penurunan nggak langsung di lock turun, tapi sempat naik dulu, seperti itu guys ya untuk track recordnya si AI.
Oke teman-teman, kita langsung masuk ke struktur IPO ya teman-teman. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya itu 693.828.000 lembar saham seri A teman-teman ya. Atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh teman-teman ya. Dengan nilai nominal ada di Rp20 per lembar saham. Kisaran penawaran ada di 103 sampai 108 rupiah ya. Ini menurut saya menarik teman-teman ya, karena nilai rentang IPO-nya sedikit teman-teman ya, atau tidak terlalu jauh ya teman-teman, 103 sampai 108. Nah, ini mudah-mudahan bisa deal di harga 103 nih teman-teman. Jadi lebih menarik. Seperti itu guys ya. Dengan jumlah emisi IPO itu sebanyak-banyaknya 74.933.424.000 rupiah teman-teman ya. Nah, kemudian dalam IPO Akro kali ini kita akan dikasih waran ya teman-teman dengan rasio 3:1, di mana setiap pembelian 3 saham baru akan mendapatkan 1 waran secara gratis teman-teman ya. Dengan harga pelaksanaan waran itu ada di Rp186 teman-teman. Nah, dengan nilai pelaksanaan emisi waran itu ada di 43.017.336.000 rupiah teman-teman ya. Nah, kemudian dalam IPO Akro ini teman-teman juga ada program ESA dan MESOP ya teman-teman, dengan masing-masing sebanyak 69.382.800 saham ya teman-teman. Dan juga program MESOP-nya ada di 346.913.800 saham baru teman-teman. Nah, ini masing-masing 10% ya untuk persentase ESA dan MESOP-nya teman-teman. Jadi ESA dan MESOP itu teman-teman merupakan sebuah pemberian saham kepada direksi dan karyawannya sebagai bentuk apresiasi dari perusahaan. Seperti itu guys ya. Oke, selanjutnya kita bahas adalah rencana penggunaan dana IPO ya teman-teman. Nah, di sini ada 4 poin untuk penggunaan dana IPO-nya. Nah, yang pertama sekitar 30% teman-teman akan digunakan untuk pembelian mesin, yaitu dengan rincian 60% untuk pembelian mesin dalam rangka pengembangan produk baru dan 40% digunakan untuk pembelian mesin dalam rangka peningkatan otomatisasi proses produksi teman-teman ya. Yang pertama, kemudian yang kedua sekitar 10% akan digunakan perseroan untuk pembayaran pinjaman dolar Amerika Serikat dari PT Bankwood Saudara 1906 Tbk. Nah, yang ketiga sekitar 15% itu akan digunakan untuk dengan rincian sebagai berikut ya. 80,76% digunakan untuk sewa gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian 19,24% akan digunakan untuk membeli kendaraan operasional dan peralatan gudang dan kantor di Jawa Tengah dan Jawa Timur tadi. Seperti itu guys. Kemudian penggunaan dana IPO yang keempat sisanya digunakan untuk modal kerja perseroan ya teman-teman, termasuk untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan membiayai kegiatan operasional. Seperti itu guys. Nah, ini tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya bagus ya teman-teman, walaupun ada yang digunakan untuk pembayaran hutang teman-teman ya, tapi ini cuma 10% saja dari IPO teman-teman ya. Jadi menurut saya bagus untuk penggunaan dana IPO-nya. Oke teman-teman, kita lihat di sini adalah struktur permodalan dari Akro ya teman-teman. Nah, di sini modal dasarnya itu ada 2 ya, ada saham seri A dan saham seri B teman-teman ya. Nah, saham seri A itu ya teman-teman sedikit saya jelaskan merupakan saham biasa ya, atau memang saham yang diterbitkan dalam rangka IPO. Sedangkan untuk saham seri B, nah ini biasanya bisa disebut dengan saham khusus lah atau saham spesial. Seperti itu guys. Nah, bedanya apa Bang? Bedanya kalau saham seri A ini memiliki hak suara yang lebih kuat dibanding saham seri B. Seperti itu guys ya. Nah, di sini untuk saham seri A-nya yang menjadi pengendalinya itu adalah Chung Tai-sung ya, teman-teman. Kemudian di sini diisi dengan nama-nama individual ya, semuanya teman-teman. Kemudian ada masyarakat ya, waran seri 1, ESA dan MESOP. Seperti itu, guys. Nah, ini untuk saham seri B-nya, teman-teman, atau saham spesialnya ya, teman-teman. Ini juga masih dipegang oleh Bapak Chung Tai-sung. Seperti itu, guys. Ini struktur permodalan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini juga ada kinerja keuangan dari Akro ya, teman-teman. Nah, di ssini kita pantau dari segi penjualan ya. Itu dari tahun 2020 ke tahun 2022 itu terpantau naik ya, teman-teman, dan per tahun 2023-nya ini stabil, teman-teman ya.
Nah, kalau dari laba bersihnya teman-teman ini dari tahun 2020 ke tahun 2023 itu sempat ada fluktuasi atau naik turun ya teman-teman. Dan per 6 bulan di tahun 2023 ini laba bersihnya naik teman-teman. Ini adalah kinerja keuangan dari Akro. Oke teman-teman, selanjutnya kita bahas adalah laporan keuangan dari Akro ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja kita lihat dari segi aset ya teman-teman. Dari tahun 2020 itu ada di 53 miliar. Kemudian per 30 Juni 2023 naik ke 103 miliar rupiah. Seperti itu guys. Kemudian kita lihat di sini total jumlah liabilitasnya teman-teman ya terpantau naik ya, tapi tidak terlalu banyak ya. Kita lihat di sini per tahun 2020 37 miliar ya teman-teman. Kemudian per 30 Juni 2023 ada di 48 miliar rupiah. Seperti itu guys. Nah, di sini yang agak banyak itu adalah liabilitas jangka pendeknya teman-teman ya. Untuk liabilitas jangka panjangnya ini terpantau menurun ya teman-teman, dari 7 miliar di tahun 2020 per 30 Juni 2023 ada di 2,1 miliar. Seperti itu guys. Kemudian langsung kita lihat di sini adalah jumlah ekuitas ya teman-teman. Jumlah ekuitasnya di sini terpantau naik juga ya teman-teman, dari 2020 ada di 15 miliar. Kemudian per 30 Juni 2023 ada di 55 miliar rupiah teman-teman. Seperti itu, ini adalah laporan keuangan dari perseroan. Nah, kemudian di sini ada dividen ya teman-teman, kebijakan dividen mulai tahun buku 31 Desember 2024 dan seterusnya. Manajemen perseroan bermaksud membayarkan dividen itu sebesar 25% dari laba bersih tahun berjalan. Seperti itu guys ya. Nah, ini kemungkinan akan dibagikan tahun 2025. Seperti itu guys. Ini dividen dari Akro. Nah, ini adalah kita intip sedikit teman-teman ya. Seperti biasa adalah Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dari perseroan ya. Di sini ada Lim Sung Pil ya, warga negara Indonesia berusia 49 tahun teman-teman. Kemudian ada Komisaris Independen Bapak Sok Jin Kim, warga negara Indonesia juga berusia 64 tahun. Nah, kemudian di sini ada Bapak Chung Tae-sung ya, selaku Direktur Utama, ini warga negara Korea Selatan berusia 56 tahun. Kemudian ada Bapak Suwardi selaku Direktur ya, warga negara Indonesia 48 tahun. Kemudian ada Ibu Cahya Wulandari selaku Direktur ya, berusia 33 tahun, warga negara Indonesia, teman-teman. Oke teman-teman, kita lihat di sini adalah produk-produk dari perusahaan ya, atau dari Akro ini teman-teman. Ada banyak jenisnya teman-teman ya. Ini untuk hook and loop-nya teman-teman ya. Ada untuk di sarung tangan, kemudian sepatu. Kemudian ada juga untuk alat pengukur tensi ya teman-teman, untuk sektor kesehatan. Kemudian ada sabuk pengaman olahraga ekstrim ya teman-teman. Nah, ini yang tali perekatnya ya teman-teman, seperti ini. Nah, kemudian ada pengikat kabel ya teman-teman, perekat pengikat kabel ya. Ini biasa ditemukan di charger laptop ya, seperti itu. Ini juga ada di tali sandal dan tas teman-teman. Nah, ini adalah proses produksi ya teman-teman. Ada proses sizing sampai dengan packing, itu semua dikerjakan atau dilaksanakan oleh perseroan. Seperti itu guys. Nah, ini dia juga proses produksinya ya teman-teman, pembuatan hook and loop-nya dan juga tali perekat ya dan lain-lain. Oke teman-teman, ini adalah beberapa brand ternama ya yang menggunakan produk-produk dari perseroan ya teman-teman. Seperti ini kita lihat ya, diisi dengan nama-nama yang sudah kita kenal semua teman-teman ya, dari berbagai sektor. Ada sektor otomotif, kemudian pakaian, alas kaki, peralatan olahraga, dan mainan. Oke teman-teman, ini adalah valuasi dari Akro ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat potensi market cap-nya itu ada di 158 sampai 175 miliar teman-teman ya. Kemudian price to sales ada di 7,5 kali sampai dengan 7,9 kali ya teman-teman. Kemudian price to earning atau PER-nya ada di 72,7 sampai 76,3 kali teman-teman. Kemudian untuk PBV atau price to book value ada di 2,8 sampai 2,9 kali. Nah, ini adalah valuasi guys dari Akro ya.
Oke teman-teman, dari hasil pembahasan kita untuk IPO-nya si Akro ini ya teman-teman, sudah ada poin-poin yang bisa kita jadikan pertimbangan nih ya. Nah yang pertama kita lihat di sini dari segi bisnis dan prospek usahanya teman-teman ya, ini menurut saya bagus, menarik, dan masih ada potensi untuk terus tumbuh di masa yang akan datang teman-teman ya. Karena kita lihat juga pelanggannya adalah brand-brand ternama di sektornya masing-masing. Seperti itu guys ya. Nah, kita lihat dari segi penjamin emisi atau underwriter teman-teman, ini AI bagus ya dalam mengawasan IPO ya. Selalu memberikan cuan di setiap IPO-nya. Nah, mudah-mudahan untuk si Akro nanti juga si AI ini memberikan kita cuan ya. Seperti itu guys. Nah, kemudian dari segi penggunaan dana IPO ya teman-teman, ini menurut saya juga bagus ya. Untuk penggunaan dana IPO-nya digunakan untuk ekspansi usaha ya teman-teman, walaupun ada yang digunakan untuk pembayaran hutang ya teman-teman. Menurut saya ini tidak berpengaruh ya, karena hanya 10% teman-teman dari nilai emisi IPO ya. Nah IPO-nya kan ada di kisaran 74 miliar ya tadi teman-teman. Nah kalau 10%-nya untuk bayar hutang itu hanya sekitaran berarti 7 miliaran teman-teman ya untuk pembayaran hutang. Nah sisanya itu masih ada untuk ekspansi usaha teman-teman. Menurut saya bagus ya untuk penggunaan dana IPO-nya. Nah kemudian kita pantau tadi dari segi laporan keuangan juga bagus ya teman-teman, asetnya naik ya teman-teman, dan ekuitasnya juga naik teman-teman. Nah hutangnya juga naik ya, mungkin karena untuk biaya produksi dari perusahaan. Seperti itu guys. Nah kemudian dalam IPO ini ada bonus waran ya teman-teman untuk nambahin cuan lah ya, mudah-mudahan dengan rasio 3:1 teman-teman ya. Menurut saya ini menarik juga ya teman-teman untuk waran dari si Akro. Nah kemudian ada dividen dari perseroan itu 25% teman-teman, berdasarkan laba bersih tahun 2024 ya teman-teman. Jadi kemungkinan akan dibagikan pada tahun 2025 nanti. Seperti itu guys. Nah kemudian untuk dari valuasinya teman-teman ya, valuasinya untuk ukuran saham IPO ini bisa dibilang murah ya teman-teman untuk Akro ya, karena PBV-nya masih ada di 2 kali teman-teman, seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau dari saya pribadi teman-teman jelas saya akan ikut ya untuk IPO-nya si Akro ini teman-teman, karena menurut saya menarik ya, UE-nya bagus teman-teman, bonus waran pula, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya akan memanfaatkan momen IPO ini untuk menghasilkan cuan, seperti itu guys ya. Nah bagi teman-teman yang ingin ikutan ya teman-teman, pastikan dengan profil resiko masing-masing dan money management masing-masing, seperti itu guys. Nah mungkin sekian dulu pembahasan kita untuk IPO saham Akro kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan sudah ada pertimbangan nih apakah teman-teman juga akan ikut IPO-nya si Akro ini atau tidak. Seperti itu guys ya. Sekali lagi terima kasih telah menonton dan mohon maaf atas segala kekurangan ya. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai bertemu kembali ke pembahasan saham IPO selanjutnya.